Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelia Miaros ini dan ibu mahasiswa B1 C12205 kelas R001, di mana di sini saya akan membahas ujian teknologi pemanfaatan limbah yang diberikan oleh Ibu Irnisa. Pokok pembahasan dalam materi yang akan saya bahas ini adalah tentang jelaskan potensi limbah yang dihasilkan di Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, yang berdasarkan data BPS, bagaimana peluang pemanfaatan limbah tersebut yang ada di sana dan bagaimana teknologi prosesnya. Ini adalah data BPS Perkebunan Kecamatan Tabir Selatan, di mana di Tabir Selatan itu perkebunan yang paling banyak itu adalah perkebunan kelapa sawit, dengan Kecamatan Tabir Selatan itu luas lahannya itu 8,66 hektar dengan produksi per tonnya itu 45.431. Selanjutnya adalah dari data BPS Kecamatan Tabir Selatan pada tahun 2022 diketahui bahwa luas perkebunan sawit paling luas dibanding dengan perkebunan tanaman lain, yaitu 8,66 hektar dan menghasilkan 45.431 ton. Perkebunan kelapa sawit di Merangin menghasilkan berbagai jenis limbah yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Limbah utama yang dihasilkan meliputi tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dari 1 ton tandan buah segar yang diolah dapat dihasilkan TKKS sekitar 230 kilo. Selanjutnya pengolahan data, di mana untuk 1 ton produksi kelapa sawit dapat menghasilkan 230 kilo. Untuk jadikan ton itu menjadi 0,23 ton tandan kosong kelapa sawit yang dihasilkan. Nah, untuk TKKS tahun sama dengan per tahun sama dengan cara menghitungnya itu adalah jumlah produksi kelapa sawit per tahun dikali dengan 230 kilo sama dengan jumlah produksi kelapa sawit per tahun itu seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Data BPS-nya itu 45.431 dikalikan dengan 0,23 ton atau sama dengan 230 kilo. Nah, didapatkan hasil 10.443,13 ton pankos per tahunnya. Kemudian untuk pemanfaatan limbah, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS memiliki potensi besar sebagai sumber biomasa selulosa yang melimpah dan dapat diperbaharui. TKKS merupakan hasil samping dari proses pengolahan minyak kelapa sawit yang saat ini masih terbatas pemanfaatannya sebagai pupuk dan media pertumbuhan untuk jamur dan tanaman. Limbah kelapa sawit memiliki jumlah yang sangat melimpah, di mana setiap pengolahan 1 ton tandan buah segar TBS akan menghasilkan sekitar 22-23% TKKS, yang berarti sekitar 220-230 kg TKKS menurut Paudi dan Pranoto 2016. Selanjutnya, limbah kelapa sawit atau sering disebut dengan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS yang berasal dari industri ataupun pertanian memerlukan penanganan dan pengolahan yang tepat agar tidak mengganggu stabilitas lingkungan. Tandan kosong kelapa sawit atau TKKS merupakan limbah organik yang berupa lignoselulosa yang mengandung banyak unsur karbon yang berupa karbohidrat, hemiselulosa dan selulosa, dan lignin sekitar 25,83%. Pemanfaatan limbah menjadi pupuk. Nah, pemanfaatan pupuk limbah pankos ini digunakan sebagai
pupuk organik atau diolah menjadi pupuk organik, di mana pemanfaatan pupuk organik tandan kosong kelapa sawit memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam pertanian berkelanjutan, menjaga kesuburan tanah, dan meningkatkan hasil panen. Masyarakat juga dapat memanfaatkan PKKS ini sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan sehingga membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, peluang pemanfaatan limbah PPKS menjadi pupuk organik itu adalah potensi menggunakan limbah PPKS sebagai substitusi pupuk sangat besar karena kandungan unsur-unsur yang terdapat dalam limbah tersebut. Limbah PPKS yang bersifat organik mengandung 1,5% nitrogen, 0,5% fosfor, 7,3% kalium, dan 0,9% magnesium. Oleh karena itu, limbah ini dapat dimanfaatkan dengan cara mengaplikasikan di sekitar gawangan tanaman kelapa sawit. Menurut Haryanti et al. 2014, bisa teman-teman lihat, ini adalah gambaran dari pupuk tankos yang dihasilkan setelah dilakukan sudah jadi. Kemudian slide selanjutnya itu adalah peluang pemanfaatan limbah PKKS menjadi pupuk organik. Pemanfaatan PKKS sebagai pupuk memiliki manfaat lingkungan yang besar karena dapat mengurangi tingkat pencemaran yang disebabkan oleh limbah pabrik, baik itu pencemaran tanah, air maupun udara. Dalam aspek ekonomi, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran untuk pembelian pupuk setiap bulannya. Bahkan dalam beberapa kasus dapat menghasilkan keuntungan jika pupuk organik PKKS dijual secara komersil. Selain itu, ini juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, menurut Hidayat et al. 2022. Oke, lanjut ke teknologi proses atau proses pembuatan pupuk organik dari tankos. Nah, teknologi proses dilakukan melalui proses composting, dimulai dengan persiapan bahan PKS bersih dari kotoran. Nah, kemudian dilakukan proses pencacahan. PKKS dicacah menjadi ukuran kecil 6-7 cm menggunakan mesin pencacah, ataupun bisa menggunakan alat-alat lain atau alat-alat konvensional. Kemudian dilakukan proses pengeringan. Proses pengeringan awal dilakukan untuk mengurangi kandungan air. Kemudian dilakukan proses penghalusan. Bahan yang telah kering dihaluskan lebih lanjut. Nah, kemudian itu adalah pencampuran, di mana serbuk PKKS dicampur dengan bahan kimia untuk menghasilkan pulp atau palet. Bisa menggunakan larutan E4. Terus selanjutnya adalah pengepresan. Nah, proses akhir yang membentuk produk jadi. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah pemanfaatan PKKS menjadi pupuk yaitu dari segi lingkungan sangat baik karena dapat menekan dan mengurangi angka pencemaran limbah pabrik, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Dari ekonomi, perusahaan dapat menekan angka pembelian pupuk yang seharusnya dikeluarkan per bulannya sampai dapat menjadi surplus bagi perusahaan jika dikomersilkan. Dari segi hubungan ke masyarakat, dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan dengan diharapkan hubungan dengan masyarakat sekitar lebih baik. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.